Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke videonya, perkenalkan nama saya Evi Nurlaili bersama dengan teman-teman saya yakni Andini dan juga Pandu. Di kesempatan kali ini kelompok kita akan membahas pada bab 10 yaitu mengenai Excellent Equality and Education atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keunggulan, kesetaraan, dan juga pendidikan. Dalam video ini lebih menitikberatkan pembahasan bahwa Eropa membangun keamanan dan pendidikan yang lebih unggul. Dan perlu kita ketahui pembahasan dalam video ini bersumber dari buku Educational Administration, Compact and Practice oleh Lundberg and Ornstein tahun 2011. Pokok ruang lingkup pembahasan yang akan kita paparkan adalah mulai dengan membahas definisi dan label, kedua membahas peran sekolah, ketiga apakah sekolah membuat perbedaan studi skala besar, dan yang terakhir membahas mengenai kesenjangan prestasi internasional dalam pendidikan. Pembahasan pertama yakni definisi dan label. Keunggulan dituliskan bahwa pahala berapa banyak seseorang dihargai untuk kerja keras, sedangkan kesetaraan diartikan sebagai kekuasaan dan kekayaan, di mana orang atau kelompok memiliki sedikit banyak kekuatan politik dan dapat memperoleh lebih atau kurang. Semakin egaliter atau progresif masyarakat, semakin banyak jaring pengaman yang akan disediakan untuk pekerja biasa, lambat, tidak berkualitas, atau cacat, untuk mendapatkan dan membayar barang dan jasa penting manusia. Jadi, ditemukan kualitas dan pendidikan sangatlah terhubung. 3 kata yaitu keunggulan, kesetaraan, dan pendidikan untuk tenaga kerja mungkin berakhir dengan pikiran bahwa mereka memiliki hak yang sama dan kesetaraan melalui pendidikan. Amerika Serikat merupakan negara pencetus sekolah umum, di mana memiliki konsep pendidikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dan memiliki pendidikan yang bersifat universal. Menurut Horstman, pendidikan sebagai tujuan utama seseorang mencari jati diri seperti manusia yang ingin rendah hati, memiliki ambisi, dan berjiwa bangkit. Dan beliau juga mencetuskan teori kepengurusan yang membahas tentang sekolah umum yang menerapkan kesetaraan, bahwa masyarakat tidak memiliki perbedaan antara masyarakat yang berada dan kurang beruntung, menjadi sebuah masyarakat yang stabil. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah perbedaan ekonomi, melainkan awal yang sama tetapi kemauan yang berbeda. Suatu lembaga pendidikan tidak mencapai tujuan pendidikan apabila prestasi sekolah dan hasil ekonomi dilihat dari kelas sosial dan latar belakang keluarga. Menurut laporan Goldman tentang sekolah membuat perbedaan studi skala besar berdasarkan beberapa kali penelitian yang melibatkan korespondensi sebanyak 225.000 anak-anak dan 4.000 sekolah, dan juga serta laporan 1.300 halaman dan 548 halaman statistik yang menjadikan penelitian ini menjadi penelitian terbesar di Amerika Serikat. Beliau menemukan bahwa pengaruh lingkungan rumah jauh lebih besar daripada pengaruh program sekolah atau guru terhadap prestasi belajar dan perbedaan kelas yang lebih tinggi. Penelitian ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yang mana peningkatan pengeluaran siswa, gaji guru yang lebih tinggi, ukuran kelas yang berkurang, dan solusi konvensional lainnya. Pada penelitian ini menghasilkan pula dua faktor yang mempengaruhi prestasi dalam keluarga adalah latar belakang keluarga dan faktor orang dekat, yaitu teman sebaya. Menurut Goldman juga, metode pembelajaran yang baik adalah dengan menggunakan kemampuan secara verbal. Sedangkan menurut Jenks, saat melakukan studi, perbedaan prestasi sekolah serta pencapaian ekonomi lebih terkait dengan asal sosioekonomi dari sekolah. Pernyataan tersebut didukung dari Amerika Serikat, data Goldman, bakat proyek, dan data yang lebih kecil, serta Jenks menemukan temuan baru dalam studinya yaitu sekolah hampir tidak melakukan apapun untuk menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kualitas pendidikan tidak banyak berpengaruh pada apa yang terjadi pada siswa setelah mereka lulus. Prestasi sekolah sebagian besar bergantung pada satu input, sekitar 45% IQ ditentukan oleh faktor keturunan,
35% ditentukan oleh lingkungan, dan 20% ditentukan oleh faktor berhubungan dengan sesama. Menurut Jacques, tidak ada bukti bahwa reformasi sekolah dapat secara substansial mengurangi ketidaksetaraan kognitif yang ada di antara siswa dan dibutuhkan redistribusi pendapatan aktual untuk mencapai kesetaraan ekonomi yang lengkap, namun studi Jacques menimbulkan kritik, yaitu sekolah hampir tidak melakukan apapun untuk menutup kesenjangan. Pelajar yang kurang beruntung atau diuntungkan dan kualitas pendidikan memiliki pengaruh yang kecil terhadap apa yang terjadi pada siswa setelah mereka lulus. Prestasi sekolah sebagian besar bergantung pada satu input, sekitar 45% IQ ditentukan oleh faktor keturunan, 35% ditentukan oleh lingkungan, dan 20% ditentukan oleh faktor berhubungan dengan sesama. Menurut Jacques, tidak ada bukti bahwa reformasi sekolah dapat secara substansial mengurangi ketidaksetaraan kognitif yang ada di antara siswa dan dibutuhkan redistribusi pendapatan aktual untuk mencapai kesetaraan ekonomi yang lengkap, namun studi Jacques menimbulkan kritik, yaitu sekolah hampir tidak melakukan apapun untuk menutup kesenjangan. Pelajar yang kurang beruntung atau diuntungkan dan kualitas pendidikan memiliki pengaruh yang kecil terhadap apa yang terjadi pada siswa setelah mereka lulus. Kesimpulan dari kedua penelitian Coleman dan Jacques bahwa 1. IQ dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau keturunan yang tidak diukur lainnya. 2. IQ seseorang secara langsung mempengaruhi seberapa banyak pendidikan yang didapatnya. 3. Keluarga memiliki pengaruh utama pada pendidikan dan pengaruh langsung pada status pekerjaan, tetapi tidak berpengaruh pada pendapatan. 4. Pendidikan sangat berkorelasi dengan status pekerjaan dan oleh karena itu pengaruh tidak langsung terhadap pendapatan. 5. Pekerjaan memiliki pengaruh utama terhadap pendapatan. Di Amerika Serikat pada tahun 1983 terjadi kesenjangan pencapaian yang ditulis dalam laporan yang berjudul Bangsa Beresiko. Pada tahun sebelumnya terjadi perbandingan internasional pada tren dalam kegiatan studi matematika dan sains internasional atau TIMSS dan kegiatan program untuk penilaian siswa internasional atau PISA yang juga menyebabkan kerugian ekonomi, pengaruh datangnya orang barat ke timur yang menyebabkan pergeseran otak sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan teknologi yang datang dari Asia.